Halo semuanya, kembali lagi bersama channel kami. Nih KDM udah bikin apa ya, sayembara kayak gitu ya untuk menangkap begal-begal yang di Jawa Barat. Ini langsung ada respon kritik yang apa ya, pokoknya kalau misalkan setiap ada kebijakan dari KDM pasti dikritik. Oke, kita simak ya videonya dari KDD Mulyadi tanggapannya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga sudah mulai nyaman dari teror begal. Saya menyampaikan terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan otokritik terhadap sayembara tangkap begal, tangkap maling, tangkap copet, tangkap jambret, tangkap rampok yang mengkhawatirkan: satu, main hakim sendiri; dua, lahirlah drama begal, pura-pura jadi begal padahal untuk mendapatkan sayembara. Saya juga terima kasih buat Pak Menko Hukum dan HAM, Profesor Yusril, kebanggaan saya sampaikan beberapa hal yang harus menjadi dasar alasan argumentatif dari sayembara ini. Yang pertama, bahwa sayembara ini justru untuk mencegah terjadinya upaya main hakim sendiri atau main hakim rame-rame yang berujung pada kematian. Karena selama ini ketika maling tertangkap cenderung dihakimi bahkan sampai meninggal. Saya banyak menangani masalah ini dan bisa dilihat dari tayangan media sosial yang saya miliki. Dari mulai meninggal karena nyuri motor, nyuri ayam, nyuri domba, sampai nyuri labu. Kan? Korbannya jadi dua. Korbannya adalah malingnya dan yang menganiaya sampai meninggalnya, karena dua-duanya harus menghadapi hukuman. Kalau malingnya meninggal, ya dia menghadapi hukuman nanti di alam akhir. Dengan adanya sayembara ini, maka ketika ditangkap maling, begal, dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal karena dia merasa akan mendapat imbalan atau hadiah dari apa yang dia lakukan, sehingga barang yang hilangnya bisa terganti dengan nominal yang saya umumkan, sehingga main hakim sendiri sampai meninggal tidak akan terjadi. Ini justru untuk mencegah. Yang kedua, bahwa nanti ada yang pura-pura berdrama jadi begal untuk dapatkan uang. Ya tidak mungkin, karena uang diberikan setelah pelaku pembegalan yang ditangkap atau pelaku maling yang ditangkap itu memang betul maling dan nanti menjadi tersangka dan ditahan. Mana mau ada orang pura-pura ingin ditahan untuk dapatin imbalan, harus menghadapi pengadilan. Menurut saya ini tidak mungkin. Yang ketiga, ada yang ngomong lagi, selesaikan aja pengangguran. Ya betul, kita juga setiap hari berusaha menyelesaikan pengangguran, membangun investasi. Tapi ingat, pencurian, kejahatan, maling, dan sejenisnya itu tidak melulu karena menganggur. Satu, ada faktor yang disebut dengan tradisi lingkungan, yaitu kebiasaan yang turun-temurun pada sebuah lingkungan. Sehingga kita tahu, di Indonesia ini ada satu kampung atau satu desa yang itu menjadi sarangnya garong. Banyak garong lahir dari situ. Sarangnya bajing loncat, sarangnya copet, bahkan sampai ada pelatihannya. Sarangnya maling motor, sarangnya begal, dan ini semua terorganisir. Jadi tidak melulu hanya persoalan pengangguran. Yang berikutnya juga ada pelaku kejahatan ini tidak semuanya orang Jawa Barat. Banyak yang bukan warga Jawa Barat maling di sini, begal di sini, garong di sini. Tidak melulu problem Jawa Barat. Yang ketiga, maling ini juga ada yang sifatnya penyakit. Saya ini banyak nanganin yang begini-begini. Jadi kalau nggak maling, kepalanya pusing. Saya banyak nanganin dan ngobatin orang seperti ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama bangun psikologi yang kuat. Kita lawan berbagai kasus kejahatan di Jawa Barat, kita lawan begal, jangan pernah ada takut. Pertama, dari sisi material, taktis seluruh aparat sudah siaga, patroli terus berlanjut. Yang kedua, dari sisi psikologi harus ada rasa berani, tidak membuat rasa takut. Jangan begal yang menjadi berkuasa dan kemudian membuat rasa takut pikiran kita.
Justru kita harus membuat begal takut sama kita. Terima kasih ya, salam untuk semuanya. Terus berikan kritik untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat dan kami menerimanya dengan sepenuh hati.